Shalom, selamat berakhir pekan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus. Kita kembali berjumpa dalam renungan akhir pekan ini. Dan saat ini saya berada di kota Marissa. Dan di tempat di mana saya berada adalah sebuah tempat yang sangat baik, tempat yang strategis secara khusus untuk pariwisata. Karena kota Marissa adalah kota cinta, di mana saudara bisa datang di tempat ini dengan pemandangan laut maupun juga pohon-pohon dan pulau-pulau kita bisa lihat. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami ucap syukur di sore hari ini kami bersama-sama berjumpa kembali dalam perenungan firman-Mu saat ini. Urapi dan berkati waktu sharing firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan bersama saat ini terdapat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-12. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, tempat apa yang paling hina di dunia ini? Tempat apa yang paling menjijikkan di dunia ini? Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada beberapa orang ketika saya berjumpa pertama kali. Lalu kemudian saya membagikan kabar baik, kabar keselamatan dalam Kristus. Saya menanyakan pertanyaan yang sama. Tempat yang paling hina, yang paling menjijikkan itu di mana? Tidak ada lain kecuali di kandang binatang atau di kandang domba. Kalau kita perhatikan teks ini, bagaimana Maria dan Yusuf ketika melahirkan Kristus, maka tidak ada tempat lain pun untuk layak bagi seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus, selain di kandang domba. Karena setiap rumah mereka menolak untuk Yesus lahir. Di setiap penginapan-penginapan mereka menolak untuk kelahiran sang juru selamat. Bahkan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang menarik sekali dalam perjalanan yang cukup jauh, Maria dan Yusuf memiliki sebuah komitmen yang baru. Memiliki sebuah komitmen di mana mereka tetap melakukan apa yang menjadi bagian mereka, sampai kepada titik di mana mereka bersama-sama melahirkan sang juru selamat melalui kandungan Maria. Yang menarik bagi saya Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan adalah bahwa mengapa Allah harus merelakan dirinya dalam Yesus Kristus harus lahir di tempat yang paling hina. Kalau kita perhatikan teks ini, bahwa kita bisa menemukan bahwa tempat yang hina itulah tempat yang paling rendah untuk mengangkat derajat manusia yang sebenarnya tidak layak lagi, yang sebenarnya tidak memperoleh keselamatan. Artinya manusia itu hina, manusia itu berdosa, manusia itu tidak layak. Tetapi Allah sendiri dalam Yesus Kristus harus menggantikan posisi manusia itu, agar derajat manusia yang terendah, derajat manusia yang hina, manusia berdosa itu diangkat oleh Kristus melalui kelahiran Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan di akhir pekan ini, bahwa sesungguhnya Kristus itu mengambil posisi terendah, yaitu di tempat kandang domba, untuk menyatakan kasihnya kepada manusia berdosa. Saudara hari ini mungkin merasa hina, merasa tidak layak, terintimidasi oleh masa lalu, terintimidasi dengan dosa. Tetapi percayalah hari ini, dari kebenaran firman Tuhan di akhir pekan ini, ingatlah bahwa Kristus lahir di tempat yang paling hina, hanya satu tujuan, untuk menyelamatkan kita manusia berdosa, kita manusia yang hina, diangkat derajatnya, mengangkat manusia, agar manusia itu mendapatkan penghargaan, manusia itu dihormati, manusia itu dimuliakan,
melalui karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus di kandang domba yang hina. Biarkanlah kebenaran firman Tuhan di hari ini boleh meneguhkan, menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan di akhir pekan ini. Kami yang berdosa, kami yang hina, kami yang tidak layak, tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan melayakkan setiap kami. Tuhan berkati kami satu persatu, Tuhan berkati setiap keluarga kami, Tuhan memberkati pekerjaan kami, dan Tuhan memberkati kesaksian hidup kami, agar kesaksian hidup kami boleh nyata bagi banyak orang. Kami mengakhiri pekan ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan di akhir pekan ini. Tetap semangat, tetap kuat dalam Tuhan. Selamat menyongsong Natal di tahun 2021. Sampai jumpa lagi dalam renungan awal pekan. Shalom.